Tes suara, tes, tes. Oke, masuk Pak. Ya, baik. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, Pak Reza tadi nggak kedengeran suaranya, Pak. Mungkin boleh dicek lagi, Pak, audionya. Oke, sembari kita menunggu kehadiran teman yang mau join dengan kita pada malam hari ini, Gina mau sapa-sapa dulu ya Bapak Ibu semuanya, karena sebagai moderator juga pada malam hari ini, kita akan sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Sudah hadir di sini ada Pak Hadi, ada Pak Al-Fahri, ada juga Pak Vinky, Pak Jasman, Pak Zaifah ya Pak, Zaifah, Pak Reza dan lain sebagainya. Boleh tahu dulu nih Pak, eh, asalnya dari mana, boleh kita diskusi-diskusi dulu sembari menunggu teman-teman yang lain bisa bergabung dengan kita. Boleh Mbak Gina. Saya Jasman, punya Pak Reza. Insya Allah. Oke, siapa Jasman dari mana Pak? Izin. Dari Padang. Oke, siap. Sama lah kita ya Pak, dari Padang. Iya. Saya muridnya Pak Reza tuh. Su Hmm. Reza emang luar biasa. Oh, Masya Allah. Kita sapa dulu lah suhu Hmm. Pak Reza. Ya, mana Pak? Kita Pak Reza dulu. Sudah aman audionya Pak Reza? Menghilang. Oke, mungkin lagi Ah, oke. ngumpul. Kayaknya tadi udah ada kendala juga sih. Oke, baik. Oke, mungkin sembari menunggu yang lain, kita coba nih tanya-tanya dulu yang sudah hadir. Selain Pak Jasman yang dari Kota Padang, ada dari mana yang sudah. Oke, halo Pak Reza. Dua device ya Pak? Oke. Dari mana aja ini Bapak Ibu yang sudah hadir? Kita boleh dulu nih, ombak dulu. Kalau misalnya ramai nanti kita goyangkan webinar ini. Oke, Padang, boleh. Halo, Ligina. Halo, Pak Reza. Aduh, maaf nih, ya, laptop lagi agak sedikit kendala. Iya, Oke. Sekarang udah aman ya, aman. Pak? Ini pakai. Oke, Masya Allah. Clear, Pak. Clear suaranya, Pak. Aman. Oke. Mungkin Pak Reza sebelum kita mulai, tadi ada anak muridnya Pak Reza juga ya, Pak Jasman tadi. Nah, boleh dong Pak di Itu sapa-sapa guru dulu. saya itu kebalik itu. Ada yang lain. Iya, ini banyak kebetulan nih, Unigina, sahabat-sahabat kita dari Mm-mm. Sumatera Barat. Ada Betul. kita ada Bang Mm. Pobi Kevin ini, kalau nggak salah, apa di Padang atau di nih Bang Bang Kevin nih. Ada Bang Mm-mm. Huzaifah juga, Bang Ardi. Bang Ardi ini Mm-mm. insya Allah join juga nanti di kelas kita nih, kelas Chief AB nih, tanggal 1 tanggal Mm-mm. 2 Masya Allah, luar gitu. biasa sekali. Oke, siap-siap. Nih Chief AB udah masuk nih, atau kita langsung mulai aja nih. Oke, boleh. Kalau kita boleh mulai ya Bapak Ibu semuanya karena sudah jam 7 juga sesuai dengan ronde kita pada hari ini Bapak Ibu semuanya. Izin boleh ya Bapak Ibu? Oke, shift AB-nya juga sudah Oke bergabung nih, dengan kita. Oke, namanya oke, siap. Gas ya Bapak Ibu semuanya. Oke, sebentar kita coba hubungi dulu penitiannya. Kita nunggu kode dulu ya. dengerin dari sana aja ya.
nggak gabung. Jangan dua dong. Oke, baik. Karena sesuai rundown, Bapak Ibu semuanya sekarang sudah menunjukkan pukul 7:02. Jadi kita langsung saja nih untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini. Karena nampaknya banyak yang sudah tidak sabar nih menunggu sharing sessionnya dari Shift AB pada malam hari ini. Betul ya, Bapak Ibu semuanya? Oke, baik Bapak Ibu semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, yang mau cek-cek sound boleh ya. Nanti kalau misalnya mau bersuara boleh banget nih, karena masih belum ada sharing sessionnya dari Sif AB yang mau bersuara boleh banget, nggak apa-apa ya. Supaya nanti Zoom kita ini bisa lebih rame gitu ya, dan lebih interaktif tentunya. Dan senang banget nih Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini temu pengusaha yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu dengan tema Execution Management dari strategi ke eksekusi bisnis yang melejitkan omset. Masya Allah, luar biasa sekali ini judulnya. Pasti sangat ditunggu-tunggu nih bagi para pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Dan pada malam hari ini, Bapak Ibu semuanya kita akan bahas hal-hal yang mungkin sering banget nih yang jadi penghambat Bapak Ibu dalam menghadapi dunia bisnis. Bukan ide, tapi apa? Tapi eksekusinya. Betul Bapak Ibu semuanya? Nah, karena banyak bisnis nih yang jatuh bukan karena nggak punya strategi, tapi karena gagal mengeksekusi strategi yang sudah mereka susun. Nah, sebelumnya boleh dong dulu Gina berkenalan dulu dengan Bapak Ibu semuanya supaya kita bisa tahu nih dari mana aja yang sudah hadir pada malam hari ini. Boleh silakan ditulis dulu di kolom komentar dan di kolom chat Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu dari kota mana dan bisnisnya apa. Silakan dulu ditulis di kolom komentar Bapak Ibu semuanya. Oke, ada Pak Ardi nih dari Padang, Pak Reza dari Bukit Tinggi, Masya Allah, luar biasa. Ada yang di luar Sumatera Barat di sini, Bapak Ibu? Yang dari luar Sumatera Barat mungkin boleh coba nih, kita mau tahu dari daerah mana. Halo Kak Ezi dari 50 kota, luar biasa. Ini ada Bang Yonisman dari Padang. Masya Allah ini ada Kak Silvi dari Jogja. Wah, Masya Allah luar sekali ya Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini. Tidak hanya dari Sumatera Barat saja, ternyata juga ada nih peserta kita yang juga berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, luar biasa banget pesertanya. Mungkin yang di Padang agak pemanasan dulu ya sebelum jumpa di tanggal 1-2 November nantinya gitu ya. Kita pemanasan dulu mungkin pada malam hari ini dengan materinya dari SIP AB. Dan tanpa kita memperpanjang waktu, Bapak Ibu semuanya, langsung saja kita kenalkan tentunya narasumber utama kita di malam hari ini yang siap membagikan ilmunya yang sangat luar biasa kepada Bapak Ibu semuanya supaya bisnis Bapak Ibu bisa berkembang gitu ya. Dan malam ini kita kedatangan sosok yang sudah malang melintang di dunia bisnis global. Kita sudah sama-sama tahu beliau adalah Chief Andri yang lebih ke tip AB. Boleh kita berikan tepuk tangan dengan emotnya Bapak Ibu semuanya. Kita sambut narasumber yang luar biasa kita. Oke, Masya Allah luar biasa banget nih semangatnya pada malam hari ini. Dan beliau adalah semua founder dari Route to Market
dan berbagai pengalaman lebih dari 30 tahun di perusahaan besar seperti Coca-Cola dan Danone. Dan itu adalah nama yang sudah sangat familiar sekali dengan kita gitu ya. Dan Sif AB bukan cuma bicara tentang teori pada malam hari ini Bapak Ibu semuanya, tapi juga akan berbagi nih pengalaman nyatanya bagaimana strategi bisa diubah jadi aksi konkret dan tentunya mendatangkan hasil yang nyata di lapangan. Dan Bapak Ibu, silakan disiapkan catatannya karena 25 menit ke depan akan sangat penuh dengan insight-insight harga dan praktis yang bisa langsung diterap bisnis Bapak. Pasti sudah tidak sabaran semuanya, bahkan di grup chat Dina lihat kemarin ada yang sudah menganggap, oh ternyata malam ini gitu ya. Kemarin masih ada 1 hari lagi untuk menunggu. Saking tidak sabarannya ya Bapak Ibu semuanya. Dan langsung saja mari kita sambut dengan meriah Sif Abe. Selamat malam Sif Abe. Belum dinyalain. Selamat malam, Assalamualaikum, Mbak Gina. Masya Allah, Akhirnya ketemu ya. Waalaikumsalam. Nampaknya tidak sabar semua di sini. Sehat sih. Oke. Alhamdulillah, ya situasi ya Mbak Rizka aja ambruk ya kan. Saya mencoba untuk bertahan gitu ya. Sekarang menang beberapa UKM di Jawa Timur gitu. Saya ada ini besok saya kembali hari Minggu gitu. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali. Dan pada malam hari ini si Pak Abe meluangkan waktunya nih untuk berbagi dengan para UMKM yang ada di Indonesia. Beruntung sekali Bapak Ibu sudah hadir dan supaya lebih interaktif lagi karena sudah pada semangat, kita persilakan kepada si Pak Abe untuk memberikan sharing sessionnya pada malam hari ini. Si Pak Abe, waktu persilakan. Oke, Mbak Gina, Mas Reza, udah ini Mbak di layar, semoga cepat sembuh. Malam ini kita mau ngomongin execution, ya. Execution itu saya sekolah MBA di Australia, tapi tahu something lah ya. Satu kelas itu kan isinya orang-orang kayak gini suatu hari. Waktu kita masuk, dia masuk, ya kita layak kayak kuliah deh. Nah terus profesornya nanyanya gini, selamat pagi, bahasa Inggris tapi ya kan. Ini kan yang ngumpul di sini nih orang-orang yang udah kerja semua, orang-orang udah pinter semua gitu. Ya kita cuman senyum-senyum. Kalian pada mau belajar apa? Langsung tuh kompak satu kelas bilang strategi gitu. Strategi. Oke, strategi karena itu profesornya membimbing. Nah, yang kedua profesornya nanya, tapi jujur aja deh guys gitu. Jujur aja, yang paling susah kerjain di perusahaan tuh apa gitu. Banyak ininya bareng apa namanya eksekusi gitu ya kan. Jadi saya terpaksa harus ini belum muncul ya. Saya punya ya back sih udah ini nih. Gini ya. Nah sekarang kita satu kan eksekusi kan salah kan. Padahal saya udah dikasih loh ya. Padahal saya udah dikasih sama teman-teman dari tim Road to Market, tetap aja eksekusinya salah kan gitu. Itu sesimpel itu eksekusi kan. Ini padahal saya tadi udah download, udah save, ternyata saya belum masukin ke backgroundnya Zoom. Nah ya, jadi eksekusi itu simple. Eksekusi itu kayak ya udah kita kerjain aja, nggak sesimpel itu Ferguson kan gitu ya. Jadi waktu profesor bilang apa sih yang paling susah di perusahaan waktu kita kerja, kompak tuh satu kelas bilang eksekusi gitu. Nah sehingga pada belajar
Tapi ternyata sampai dengan hari ini tuh saya belum melihat lah yang mengadakan eksekusi. Coba deh teman-teman lihat, SCOO ada, CFO ada, CEO ada, siapa lagi itu ada. Tapi bagaimana eksekusi rencana dan strategi yang kita buat itu saya sampai hari ini kecuali di luar negeri, which is mahal, itu belum menemukan apa yang disebut dengan Chief Execution Officer. Nah, ya kan? Terus perlunya apa eksekusi gitu. Nah, sekarang coba deh teman-teman. Sebelum mulai masing-masing tulis apa sih yang teman-teman rasakan di ruangan ini, di Zoom ini mengenai eksekusi sebelum kita masuk selama 25 menit ke depan. Silakan ditulis ya. Apa sih susahnya eksekusi gitu. Nanti kita akan dari situ kita akan bisa bahas satu persatu dan mungkin saya juga bisa share nanti mengenai slides atau beberapa input. Selebihnya saya lebih suka diskusi aja sama teman-teman ya. Oke, silakan kita kasih waktu 2 menit untuk menuliskan apa teman-teman. Susah, konsisten dan udah susah, konsisten dan istiqomah. Betul. Itu salah satunya. Konsistensi it's a key ya dan istiqomah gitu. Betul. Terus apalagi nih teman-teman? Nggak apa-apa, share aja kita di sini sambil saya mungkin juga nanti dapat pada satu sudah bisa lebih dalam apa yang kita sebut si eksekusi yang kita pelajari. Eksekusi, oke, eksekusi itu langsung action, bertindak. Susahnya adalah keraguan, ketakutan gagal, dan tidak mampu berlanjut. Agree? Nggak komit sama planning. Iya, gitu. Saya mungkin termasuk banyak dalam inventaris ide. Namun pada saat saya akan eksekusi, ini dari Mas Kevin, dalam saat saya, kalau tadi dari Mbak Esti Fitriana sama Mbak Melina ya. Kalau ini PB saya mungkin termasuk banyak eksekusi. Pada saat akan eksekusi saya selalu merasa nggak punya sumber daya untuk menjalankannya. Saya menyadari bukan tipe eksekutor tapi sulit mencari partner atau tim eksekutor. Ya, miskom antara tim. Ya, susah dapat tim yang mau eksekusi plan bersama. Iya, tidak disiplin atau istiqomah tadi konsisten. Iya, ya oke. So that is kalau misalnya teman-teman kurang pede, oke Mas Adi. Oke, jadi terima kasih teman-teman banyak ya. Jadi jangan di level kita yang teman-teman UMKM ya, atau enterprise. Di dalam perusahaan sebesar, taruhlah dulu saya di Indofood, saya ada di Castrol, saya ada di afiliasinya McDonald. Kemudian saya ada di Danone, tadi udah Coca-Cola, Lipo, Karawaci ya. Di dalam perusahaan-perusahaan itu, eksekusi itu masih menjadi hal yang dibicarakan setiap seminggu 2 kali. Segede itu loh teman-teman perusahaannya. Ya, jadi kenapa mesti exit itu bukan sesuatu yang cuma dilakukan sekali, udah gitu kita menunggu, berharap dan berdoa. Eksekusi sendiri, saya mengambil disiplin mengenai eksekusi itu selama 5 tahun. Waktu itu saya ada di Jerman, saya mengambil fokus konsentrasi di execution management ya. Oke, sekarang nanti teman-teman kalau ada yang nanya, oh yang ini apa ya, yang ini apa ya gitu. Chat aja ya, tulis di chat ya supaya kita bisa dapat insight gitu.
Ya, gimana? Lanjut ya, Mbak Gina ya, sampai sini ya. Suaranya nggak ada, unmute. Belum dieksekusi Asik. kan? Nah, Mantap. oke. Saya coba untuk share screen. Mana ya tadi ya? Ini kali. Nah, sini deh ya. Jadi, sebentar saya geser. Strategi itu adalah arahan kita. Ini bahasa Madura ya. Strategi is our direction. Strategi itu adalah tujuan kita atau penunjuk jalan kita kayak kompas. Eksekusi itu adalah konversinya kita supaya strategi itu jadi realitas gitu. Contohnya apa sih? Paling gampang. Oke, kita mau pergi ke Bandung. Oke, strateginya adalah saya mau pergi ke Bandung. Itu masih besar. Jam berapa? Jam 5 sore saya harus ada di Bandung atau let's say jam 5 sore Bandung Garing. Oke. Eksekusinya diturunkan menjadi mau naik apa ke Bandung? Berapa jam punya waktu Bandung? Kemudian nanti di Bandung pergi ke sana kemarinya naik apa? Contohnya. Jadi kalau misalnya kok saya masih kelihatan ya Mbak Gina? Masih kelihatan? Masih saya. Suaranya strategi. Jadi kalau saya mau ke Bandung, saya karena saya jam 5, saya cuma bisa perginya lepas dari yang meeting saya di mau naik apa? Mau naik mobil, mau naik kereta, keretanya mau naik Parahyangan, mau naik bus, atau mau naik bis, atau mau naik teman. Nah itu masing-masing eksekusinya beda-beda. Artinya kalau saya mau naik kereta berarti saya mesti pergi ke Gambir. Saya mau naik bus berarti saya harus pergi ke Lim. Saya mau naik mobil berarti saya bisa berangkat sekarang. Tapi yang enggak kita harapkan ada macet di jalan. Kalau kereta api nggak bakal macet. Tapi nanti di Bandung, saya juga harus ada kendaraan untuk ke sana kemari ya. Itu adalah gambaran mengenai eksekusi dalam bisnis fashion. Pada saat kita bicara, kita mau jualan di Lebaran, festifnya pada saat Lebaran, festif busana Muslim. Terus pada saat kita bicara, artinya 1 bulan atau 2 bulan sebelum Lebaran, itu barang udah nyampe di toko. Bukan lagi dikirim dari pabrik ke toko, tapi dikirimnya mungkin sudah harus bulan Januari kalau misalnya puasa atau lebarannya Maret April ya. Nah, dari situ kita mundur lagi, berarti kalau saya harus kirim Januari, saya harus bikin produknya November Desember. Kalau saya bikin productionnya November Desember, cari tukang jahitnya, cari bahan, cari pabrik, cari model dan segala macam, saya harus lakukan mundur lagi. Berarti saya harus lakukan berarti bulan antara September sama Oktober. Sehingga kalau teman-teman yang berbisnis fashion itu lebarannya tahun depan, bulan September Oktober itu sudah mikir, udah tahu mau bikin baju kapan. Bahkan dulu waktu saya sempat bantuin Matahari Dep Store tahun 2006, Januari tahun 2025 sibuk nyari bahan, udah sibuk bikin ide, udah sibuk bikin merchandise, planningnya seperti apa, udah sibuk nanti mendisplay produk itu seperti apa, terus di daerah mana aja, saya mesti cari vendor kemana saja. Itu termasuk part of eksekusi. Nah, nih yang namanya disiplin of execution. Ada 4 teman-teman. Tapi ini saya terjemahkan ya. Ini yang saya pelajari selama 1
Setiap hari itu saya kuliahnya malam ini ngomongin eksekusi gitu. Dan ini bisa dipakai di semua hampir B2B, B2C, online, offline bisa dipakai. Karena ini eksekusi it's yang tadi itu udah Yos mau ngomong kurang konsisten istiqomah, terus ada yang ngomong kurang pede, kurang tawakal, kurang disiplin ya. Itu sebetulnya kita harus bagi dulu fokus ke kalau saya istilahnya wild important goals. Jadi pada saat kita mau fokus, pada saat mau eksekusi, saya tuh mesti fokus dulu ke satu hal. Nah, yang mau difokusin apa? Mau cari, mau cari potensi atau mau gedein market share? Mau buka kalau misalnya fashion, mau jual volume, mau jual value, harganya mahal, atau kita mau buka toko yang apa store display gitu ya. Saya mau pakai online atau saya mau pakai offline. Saya mau pakai marketplace atau saya mau pakai e-commerce. Saya mau pakai affiliate seller. Direction kita strateginya. Balikin lagi biasanya. Ini yang bikin duit cepet yang mana? Lu maunya apa? Gue maunya duitnya cepet. Lah kalau maunya duitnya cepet, ya jangan nunjuk reseller. Kebanyakan masuk ke retail. Kalau duitnya cepet, ya carilah channel atau carilah salur yang kita bisa kontrol cash-nya langsung masuk. Jangan mampir kemana-mana dulu. Kadang-kadang kita berpikir pengusaha, aku udah bikin produknya, sudah bikin ini segala macam, tapi ternyata saya mesti cari distributor. Nah, duitnya nanti mampir tuh, resell ke distributor, ke reseller, ke agen, ke toko. Kelamaan di market, duitnya nggak mampir ke kita, akibatnya duit masuknya kita kurang atau cash in atau arus kas atau cash flow. Kita nggak punya modal untuk pengembangan berikutnya karena duitnya masih ada di pasar. Kita nggak ada investasi tambahan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita melakukan shortcut. Diskon aja. Yang penting saya duitnya balik. Padahal kita udah ngomongin brand, bikin brandnya sendiri mungkin udah 30 juta untuk bikin brand guidance, udah bikin packaging, udah bikin macam-macam, ujung-ujungnya diskon. Nah, oke. Yang di atas itu adalah fokus. Fokus dulu nih teman-teman maunya. Kalau restoran maunya apa? Maunya mau cari traffic, mau bikin tempat yang enak, atau yang penting ada putaran uang. Nah, itu beda-beda. Kita bicara antara sambal bakar, kita bicara sama mie gacoan, Republik Mie, sama McDonald. Sama-sama rumah makan, sama-sama restoran, sama-sama fast food, antara KFC, CFC, KFC, CFC lah, California Fried Chicken sama Kentucky. Itu aja udah beda ya. Antara McDonald's sama Burger King, itu mereka juga udah beda. Karena bisnisnya McDonald's bukan burger. Bisnisnya mereka adalah supply chain, financial management, dan property management. Pakai apa nyari duitnya? Pakai burger. Nah, ini nanti saya nggak akan ngomong di sini detail ya. Nanti kita ngomongnya pada saat kita workshop. Sehingga kita harus tahu, oh sebetulnya saya tuh cari duit loh. Saya tuh bukan jualan barang. Ya, saya itu bukan jualan produk saya loh. Tapi saya memperkenalkan value. Saya punya Republik Mie. Saya nanya, Mas Reza jualannya apa? Mie. Yang mau dijual apa? Mie. Yang pengen dibawa pulang sama orang apa? Ingat sama mie. Emang rasanya mie-nya gimana? Saya belum nyobain. Nanti kalau kita ke Padang begitu kita cobain. Tapi sebetulnya kalau cuma mau jualan mie doang, nggak usah buka toko gede-gede bagus-bagus dengan investasi peralatan yang mahal. Kita cukup buka aja online food aja. Contoh gitu ya. Nah, itu yang besar. Jadi ini adalah hal jujur yang paling harus kita tahu di dalam lingkungan perusahaan kita. Karena apa? Sekali kita taruh, nanti turun ke bawah, jangan sampai tim kita jualan, emang kamu jualan apa sih? Jualan apa ya kita ya? Barangnya emang banyak. Ya, kita bicara fashion muslim. Apa button scarf? Apakah dia menjual pakaian muslim? Enggak. Core-nya dia apa? Scarf.
tapi dia masuk ke pasar muslim. Tapi poinnya dia apa? Jualannya scarf. Enggak, dia bukan jualan scarf. Dia jualan lifestyle dengan scarf. Jadi yang dia jual adalah lifestyle-nya. Karena dia jual lifestyle, tempatnya harus mahal dong. Tempatnya harus kelihatan eksklusif dong. Tempatnya harus kelihatan terang. Sehingga semua displaynya tertata, nggak ditumpukin kayak di Tanah Abang. Semua displaynya cuma sedikit, ya kan? Rak-raknya cuma sedikit. Tapi semua digantung gitu. Tapi yang dimanjakan apa? Mata gitu. Jadi pada saat mereka memadu-madan, mix and match, itulah di situ adalah value-nya dari si button scarf. Ya, tapi sekarang button scarf begini macam-macam. Iya, itu adalah ancillaries kalau kita bilang, tambahan, aksesoris. Tapi intinya dia adalah jualan scarf, ya. Contohnya itu. Nomor 2, yang sebelah kiri, act on the lead measures. Tadi tuh ada pertanyaan, apa yang harus diukur, apa yang dikerjakan, apa yang harus konsisten. Nah, dari kita pergi ke Bandung tadi, oke, kita putuskan kita pakai mobil. Oke, pakai mobil ya, supaya nggak kelamaan ke sana kemari, langsung berangkat masuk tol. Berarti kita masih sediain bensin, kita masih sediain kartu e-tol, kita mesti bawa makanan minuman supaya nggak banyak berhenti di tempat rest area, tempat istirahat, supaya bisa sampai ke Bandung. Nah, pertanyaannya, mau beli makanannya apa? Snack, roti, nasi bungkus, nasi kotak, atau pastry? Jadi pada saat kita mau memutuskan mana dulu, karena kalau misalnya teman-teman nggak tahu big wealth-nya yang besarnya itu, nurunin ke bawahnya pasti nanti nggak sama. Sehingga yang terjadi adalah tumpang tindih, ya. Di tengah bikin scoreboard. Pada saat saya dimanapun saya kerja, itu selalu saya menyisihkan waktu minimum seminggu sekali dengan tim di bawah saya. Tim di bawahnya ada lagi ke bawah gitu ya. Minimum seminggu sekali atau seminggu 2 kali ketemu offline. Tapi setiap hari kita update-nya di email atau WhatsApp group. Kalau dulu namanya banyak ya, tapi email. Tapi kita bikinnya sudah dalam bentuk Excel. Setiap hari kita harus lihat. Nah, istiqomah nih istilahnya tadi, kurang pede, terus kemudian kalau nggak ada partner, nanti saya geser dulu ya tadi ya Mas Kevin, nggak punya partner, cuma inventaris aja. Nah, terus patokannya apa semuanya tadi, itu harus sepakat yang mau ditaruh. Kita mau ngomongin apa nih? Kita mau betulin profitability company kita, keuntungannya kita. Ya udah, kita ngitungnya apa? Hitung dulu SKU yang mulai dari margin paling besar sampai margin paling kecil. Terus kita mau fokusnya kemana produknya? Oh, saya mau fokus di margin yang memberikan gross margin 30%. Nah, di bawah 30%, tar dulu, diparkir dulu. Bila perlu nggak diproduksi. Nah, itu contohnya itu. Sehingga pada saat kita tidak harus melakukan production untuk margin-margin yang kecil, ini nggak ada lagi dalam pikiran kita. Tapi di belakang kita punya PR, stok saya yang sekarang margin kecil gimana? Nanti dulu, satu-satu dulu. Kan fokus dulu, teman-teman. Ya. Nah, terus yang paling penting, yang keempat, kita mainnya eksekusi di 4 ini aja sebetulnya. Yang paling penting nomor 4, paling sebelah kanan itu adalah yang paling sering kita kepleset, teman-teman. Atau paling sering kita nggak kerjain, siapa yang bertanggung jawab atas misalnya inisiatif, misalnya atas project, misalnya atas kegiatan ini, siapa orangnya? Itu ownership kadang-kadang nggak ada. Sehingga pada saat, ini siapa yang bertanggung jawab? Oh, si AB itu, mau si Bagina tuh, Mas Reza tuh, Mbak Rizka tuh, Bang Yos tuh, siapa lagi? Terus cara ngitungnya gimana kalau misalnya nggak dimonitor setiap hari? Karena untuk melakukan itu harus dimonitor setiap hari. Untuk monitor setiap hari harus ada yang nyiapin monitornya, yang nyiapin datanya. Untuk nyiapin datanya harus ada orangnya.
Setelah orangnya ada, siapa yang mengeksekusi, siapa yang melakukan ini ke pasar, siapa yang mengkomunikasikan ini kepada tim production kita, tim sales kita, tim supply chain kita, tim finance kita. Ini orangnya siapa nih, project manajernya. Nah, yang sering kepleset itu di sebelah kanan. Kita coba ambil contoh, misalnya Danantara, ya kan? Siapa PIC-nya nomor 1? Pak Ruslan. Ya kan, siapa COO-nya? Doni Oskaria. Ya, terus kemudian siapa yang melakukan investment? Pandu gitu. Itu contoh, itu adalah project. Ya urusannya dia, Pandu urusannya adalah untuk bicara cari investor luar negeri. Rosan, COO-nya ketemu dengan investor yang udah dibawa sama Pandu. Nanti eksekusinya Doni Oskaria gitu. Which is sekarang dia kepala BP BUMN juga, kerjanya nambah. Jadi 4 ini aja teman-teman. Kita bicara misalnya, ambil contoh deh, tempatnya Udayos misalnya, sosial media bisnisnya. Oke, sosial medianya yang mau diukur, yang mau dibisnisin apa kerjanya? Apakah posting aja, ataukah ada analitiknya, ataukah kita buat sampai konten creatornya, ataukah kita buat sampai metanya, kita buat sampai analytical ads-nya, kita buat sampai ads planning-nya, eksekusinya siapa? Itu kan beda-beda. Di meta kan banyak agensi yang, oh saya kenal, tapi nanti yang eksekusi tim lain. Yang eksekusi bilang, gua kerjanya cuma eksekusi aja Pak. Terus analytical siapa? Oh itu Bapak bisa kontak ke agensi lain. Jadi seperti itu. Nah, yang saya temuin SMI atau UMKM, perusahaan gede sekarang udah mulai mikir. Contoh nih, teman saya di salah satu big company lah, big brand. Sekarang dia lagi mikir, bro, gue tuh sekarang kepikiran sama omongan lo kemarin. Kenapa? Lama-lama agensi itu minta ini sama saya, sediain ini, sediain sini. Lama-lama kayak saya punya in-house. Lah emang iya, saya bilang. Karena masing-masing dari mereka fokus. Saya cuman content creator, saya cuman posting, saya cuman analitik. Nggak bisa, jarang sekali satu agensi itu bisa nyediain satu full menu. Nggak. Karena agensi mereka akan fokus di area apa yang mereka expert. Yang nggak expert dibuang ke yang lain. Ya, sehingga sementara kita betulnya 1-5. Dia, aku expertnya di nomor 1 aja nih Pak. Ya, nomor 2, 3, 4, 5 nanti kita bisa bantuin reference atau kita bisa nyediain, tapi dia ngesap itu apa ya, ngesap itu dia lempar ke orang lain tapi nanti laporannya lewat dia, tapi kita diklaim tapi bukan dia yang kerjain. Saya bisa tahu itu kenapa, pada saat saya mengkurasi agency pasti saya tanya, ini analyticalnya gimana, hasilnya ini gimana, kalender annualnya 2-3 bulan ke depan apa, nanti dia kasih, oh Pak kita bisa siapin besok. Emang yang ngerjain siapa? Ada tim sendiri, tapi saya cek begitu, coba besok kirimin. Saya lihatnya dari apa? Saya ngelihatnya dari fontnya itu, misalnya agensinya Mas Reza yang ngerjain bagian fontnya nggak sama, jadi itu dia cuman ambil tempelin di PowerPoint, presentasiin ke kita. Dari situ saya udah ngeliat ini bukan dia yang ngerjain. Itu satu. Terus kemudian ada lagi yang compelling. Jadi kalau yang nomor 2 ngumpulin scoreboard, gambar-gambar itu bukan dia gitu. Nah ini bahaya ya. Jadi kita buang-buang duit. Gue kok cuma dapetnya ini ya. Terus dia mintain dia ini, lama-lama saya cuman kayak punya tim agensi sendiri untuk tim saya. Ya mendingan lo ngerjain sendiri. Itu contoh. Tapi kan perusahaannya udah besar ya. Oke, next. Nah, ini teman-teman, saya cuman bilang aja, contoh dimanapun saya ngerjain, saya pasti eksekusi. Saya aja kadang-kadang masih meleset. Ini barusan, kayak misalnya kita, Pak Ben harus pakai background. Saya diingetin, Pak background yang ini, oh iya ya, saya udah download, saya udah save, tapi saya belum pasang. Ya, sesimpel itu. Kita mungkin, ya gue lupa. Tapi orang lain, kok kayak gini ya ngerjainnya, kok kayak gitu ya hasilnya. Nah, beda ya teman-teman. Nah, ini saya selalu bilang start from the end.
Jadi ngelihatnya dari mana nih Pak Abe? Saya selalu ngelihat paling kanan dulu. Paling kanan itu adalah strategik. Misalnya ini saya 1 bulan ya. Nanti saya kasih contohnya produk-produk yang dulu saya pernah tanganin. Dan sampai sekarang saya masih ada beberapa produk, kalau saya bisa sebut brandnya tapi mungkin nggak boleh. Tapi misalnya kita mau launch produk 1 bulan sebelumnya. Saya tulis H paling kanan itu adalah hari ke-30. Ya, hari ke-30 itu orang di daerah Padang sudah harus tahu Bukit Tinggi, kota 50 kota atau kota 50 tadi harus tahu produk saya ada di sana. Cuman tahu doang sih nggak ada konversi kali. Jadi harus sudah bisa pakai produk saya. Gimana caranya? Mundur saya. Dari H ke-30 mundur H-7. Berarti hari ke-23 saya sudah harus woro-woro nih di sosmed. Halo, road to market nanti seperti sekarang dilakukan sama Mas Reza, Dayos, Mbak Gina mungkin juga, Mbak Rizka. Itu, halo, kita akan ada di sini gitu. Halo, kita akan ada di sini. Nah, mundur. Begitu produk saya akan ada di sini ya, itu kita belum ngirim produk. Terus mundur lagi ke hari H-16, setengah bulan ya. Nah, setengah bulan itu kita harus sudah ngisi itunya produk-produknya di tempat-tempat itu. Mundur lagi ke belakang. Nah, hari ke-23, -23 ya. Sampai planning di awal. Nah, jadi ini siapa ini mau ngerjain? Ini bahaya kalau misalnya ngerjainnya berjamaah. Mesti ada imamnya. Kalau nggak ada imamnya, ya buyar. Nggak tahu kita rakaat berapa, kapan ngomong amin, ini mesti ngomong apa enggak gitu loh. Jadi harus kalau musik itu harus ada konduktornya siapa gitu ya. Kayak Mas Reza mungkin Republik Mi ada bagian yang customer service, ada bagian yang order ke supply chain, ada bagian yang ngurusin kasir, finance gitu. Nah itu harus ada tuh orang. Tapi mungkin kalau kita, oh iya Pak dia kerjanya cuma ngurusin itu. Nah itu nanti ada level-levelnya ya. Level-levelnya itu teman-teman nanti bisa lihat di Instagram saya. Apa sih level-levelnya orang strategik, orang eksekusi itu. Nah jadi harus punya gambaran dulu. Saya mau pergi ke Bandung nih. Dari sana. Paling ujung saya masih nyampe ke Bandung. Emang ke Bandung mau ngapain gitu. Harus ada. Oh artinya kalau saya targetnya udah ada. Kalau teman-teman bisa kelihatan yang paling bawah itu ada tulisan. Di situ saya harus engage sama komunitas. Di situ saya harus mulai call apps. Karena ada doang buka toko aja, terus saya nggak ngapa-ngapain. Jangan harap ada traffic datang, jangan harap ada traffic nyoba. Karena nggak di-engage, nggak di-connect. Ya. Mundur lagi ke bawah, launch promonya udah siap, back-end office-nya udah siap, programnya abis ini apa, minggu ini apa, minggu ini apa, minggu ini itu udah siap. Ya. Terus kemudian areanya juga udah sampai ke belakang. Saya nggak akan discuss Iya. ini detail. Izin si Nah, Pak B, kita punya ya, 2 menit lagi. Izin. wih, Iya, panjang panjang kan banget ternyata. gitu. Ya, jadi, nah kalau misalnya mau eksekusi, kita mesti punya 5 nih. Mau eksekusi. Yang terakhir eksekusi skill ya. 1 menganalisa. Nomor 2 kita tahu mengenai angka. Angka itu bukan, wah saya benci matematik Pak. Ya saya juga paling benci sama angka. Angka yang saya suka cuma angka di rekening doang gitu ya. Terus tapi angka itu adalah untuk hitung risiko. Ini kalau saya order sekarang, kepenuhan nggak, kekurangan nggak, dan segala macam. Terus people. Nah tadi ada yang ngomong, cari orangnya susah, cari timnya susah. Termasuk ini, komunikasi. Bagaimana? Apakah saya mesti ngomong sampai detail kepada orang-orang tim di floor, di lapangan? Enggak. Harus ngomong simple. Terus eksekusi skillnya itu seperti apa? Ya. Oke. Nah ini teman-teman, salah satu contoh nih ya, pada saat saya di Aqua itu saya harus sebagai sales director itu salah satunya saya harus ini gimana ya supaya para star outlet atau toko-toko ini tetap pakai Aqua ya di tengah persaingan. Dulu belum ada mineral zaman saya.
Tapi ada beberapa ADES dan segala macam gitu ya. Jadi saya kunci channel yang ada di grosir dan kita dulu namanya Star Outlet. Terus dari situ saya lihat satu-satu, ini performance-nya naik apa turun, sales-nya berapa, average-nya berapa, frekuensi didatengin sama salesman-nya berapa, impact dari impact promotion sebelum dipromosin sama setelah dipromosin ada hasilnya nggak ya gitu. Nah, terus nomor 2, experience apa? Gua sombong. Sekarang mesti ditelepon. Kalau dulu aja ngemis-ngemis contohnya. Berarti kita mesti perbaikin. Terus customer interaksi. Kalau misalnya mereka puas, apa sih harapan mereka? Saya tuh pengennya begitu order datang. Oh, kayaknya nggak bisa Bu kalau sekarang karena customer kita banyak. Tapi saya janji 2 kali 24 jam. Contohnya gitu. Nggak ada service yang 100%. Karena 100% tuh cuman punya Tuhan. 95% punya malaikat. Kita tuh cuma bisa 90% maksimum gitu. Itu excellent ya. Nah, dari satu big goal strateginya saya harus perbaikin retention customer. Saya turunin menjadi 3 customer performance. Saya turunin lagi siapa nih? 1, create owner. Saya selalu pilih dulu orangnya. Siapa nih yang saya mau pilih nih? Si A, si B, si. Saya tahu si A kekuatan apa, si B kekuatan apa, si C kekuatan apa. Bisa dipasangin, tapi dalam situasi ini saya nanti pakai A, kalau sudah sampai sini saya pakai B, kalau sampai sini saya pakai si C gitu. Terus weekly review, checklist progress setiap minggu ya. Terus improve action. Kadang-kadang pada saat kita mengaction, kok ada yang baru ya? Kalau gitu ini nggak usah dikerjain. Kenapa? Kita ngerjain ini harus sampai angka 7. Kalau kita ngerjain ini cukup sampai 5 aja kita udah dapat banyak, tapi arahnya ke sini. Ganti gitu ya. Terus ada new things, ada hal-hal yang baru nggak di kompetitor dan semuanya. Oh, kompetitor ngikutin kita. Ya udah, kita kalau gitu jangan terlalu menginformasikan lebih banyak, customer nanti bocor. Terus bagaimana cara mengkomunikasikannya di tim kita sama di tim yang besar. Ambil contoh, salah satu contohnya Aqua. Dulu pada saat saya jualan Aqua, ternyata nggak semua area itu laku 1,5 liter. Ternyata nggak semua area itu laku yang cup. Yang cup itu laku di daerah yang paling banyak acara kebaktian, religi keagamaan, pesta dan segala macam ya, dan jualan pastry kotak itu, kue kotak. Tapi pada saat 1,5 liternya di tempat itu nggak laku. Kebalikannya, cup itu nggak laku di daerah yang area-area yang ada di daerah transit. Misalnya dari Padang mau ke Bukit Tinggi, itu kan di situ mungkin ada toko-toko yang dilewatin sama bis. Itu ya cup nggak laku. Lakunya apa? 1,5 liter. Berarti saya masih rubah di situ. Nah, siapa tuh yang ngurusin di daerah situ? Pokoknya gue nggak mau ngelihat di sini nggak ada 1,5 liter. Saya boleh nggak ngelihat cup, tapi jangan yang 1,5 liter contohnya gitu ya. Nah, ini takeaway-nya. Oke. Itu baik. Mbak Gina. Oke, siap Abe. Ternyata luar biasa sekali nih Oke. infonya malam hari ini. Sungguh-sungguh membuka mindset kita pelaku usaha supaya nanti gimana nih caranya bisa eksekusi langsung Yes. di lapangan ya Bapak Ibu Hmm. semuanya. Dan hari ini Bapak Ibu semuanya, ini mungkin sedikit kulit-kulitnya saja dari Shift AB tentunya gitu ya. Dan kita akan kulik-kulik lagi di sesi tanya jawab pada malam hari ini. Kita punya sekitar 10 menit Bapak Ibu semua untuk berdiskusi. Dan bagi yang mau bertanya silakan saja nanti ditulis di kolom chat Bapak Ibu semuanya, dan nanti kami panitia akan coba pilihkan beberapa pertanyaan nih yang paling relevan buat dijawab langsung oleh Shift AB gitu ya. Boleh. Halo Uni Gina. Ya, halo. Mungkin kalau yang mau bertanya bisa open cam juga, jadi biar lebih Boleh. aktif. Oke, Boleh. siap. Boleh, luar biasa sekali semangatnya tentu ya Pak Reza. Oke, boleh Bapak Ibu semua yang mau Tuh, bertanya. tadi kan udah ada nanya tuh. Tadi Iya. siapa tuh? Ada susah. Oh, ini sih saya kalau sama udah Yos Mas, saya mesti sambil ngopi nih ngobrolnya. Berat ininya. Terus kemudian tadi apa ya? Susah konsisten dan istiqomah. Iya, kuncinya eksekusi itu adalah konsistensi. Eksekusi itu kuncinya sustainability.
berkelanjutan. Hari ini begitu berubah lagi. Nah, itu harus diikutin ya. Jadi, nah makanya istiqomah itu kita UMKM begitu nggak ada omset, udah nggak istiqomah tuh kita tuh. Nah, Iya. terus ya kan begitu. Wah, kok bikin terus? Duitnya ada masuk nggak, bro? Hmm, barangnya laku, Pak Be. Nggak, duitnya ada yang masuk nggak? Nah, itu dia. Gitu. Loh, harus kas lo nol dong. Saya bilang, iya. Duitnya masuk kapan? 2 bulan lagi dibayar sama supplier. Nah, itu berarti ada yang salah. Berarti kita masih lihat lagi nomor satunya sebenarnya mau dicari apa? Putaran duit apa brand? Yang banyak kepleset teman-teman di brand, udah investasi 30 juta, bayar ini segala macam gitu kan. Berharap brand itu ditaruh, diplastikin, dilus-lus setiap hari, disemir atau di apa, dilap. Nggak datang juga itu yang namanya yang beli. Robana sama Rojali aja yang ada gitu kan. Jadi yang lain-lainnya enggak gitu. Istiqomah itu. Nanti, nah kalau kita harus tahu istiqomahnya kita apa. Istiqomahnya kamu apa? Istiqomahnya saya kalau misalnya setiap hari ada masuk jualan Pak, itu aja udah senang. Ya udah berarti itu gitu. Karena itu menjadi istiqomahnya kita. Itu menjadi fuel, bahan bakar kita. Asik laku gitu kan. Asik laku gitu. Ya baru pertama kali orang bikin konten ada yang nge-like 10 aja, wah siap detik diliatin padahal nggak berubah-berubah gitu loh. Ya udah 10 gitu. Contoh. Tapi kan konsisten sama kayak kita di sosial media. Gak komit dengan planning. Yes. Komit aja gitu. Iya enggak. Lama-lama ya iya ya enggak gitu kan. Ngurusin ini, ngurusin itu gitu. Nah, bikin planningnya yang tadi tuh, bikin planningnya yang jelas. Tapi komitmen itu bukan ilmu, komitmen itu nawa itu gitu. Kalau nawa itunya udah nggak komit, ya ke laut aja gitu loh. Contohnya. Tapi besok kita akan bicara gimana cara menumbuhkan komitmen. Eksekusi itu langsung action, bertindak. Susahnya adalah keraguan. Nah ini nggak salah, eksekusi itu action. Tapi pada saat action itu nggak diukur, itu kita kayak Rambo nembak laler pakai basoka, semua ditembakin gitu loh. Sayang pelurunya, sayang energinya loh gitu. Ya, Coca-Cola dulu kita mengeksekusi semua banyak banget. Coca-Cola itu raja yang eksekusi. Semua ilmu yang saya dapat itu saya terapin di Coca-Cola gitu. Kalau udah nanya Coca-Cola, eksekusi itu udah punya Coca-Cola deh. Sampai mau, walaupun sekarang udah nggak lagi ya gitu. Ya, kita tahu ada yang sekarang Le Mineral beribu-ribu. Aku FIFA keluar. Le Mineral harganya 600 mili misalnya 7.000 yang 600 mili. Le Mineral atau Aqua mungkin 7.000 6.000. Aku FIFA ngejualnya 3.500 ukurannya 600 mili. Itu malaikat juga bingung nih kalau gini-gini. Ngitungnya gimana gitu. Bikin lagi apa? Orang bikin 76 degree, orang bikin kopi kenangan, orang bikin kopi susu, kopi botolan, dia keluarin Golda, harganya 3.500. Ini gulanya dari mana ya? Packagingnya, labelnya segala macam nggak nyampe. Karena apa? Mereka bikin produk itu bukan untuk cari duit. Mereka bikin produk itu supaya orang lain nggak kemana-mana. Kalau mau kopi susu, gue bikinin Golda. Kalau mau bikin mie, gue bikinin mie sedap. Kalau mau bikin ini, gue bikin ini gitu. Wings Group ya. Jadi semuanya belanja barangnya Wings. Jadi ada masing-masing produk itu ada tugasnya. Nanti kita ngomongin. Nah, terus keraguan, ketakutan gagal dan tidak mampu berlanjut. Jangan takut gagal. Kalau misalnya takut gagal, takut salah, mendingan kita nggak usah berbuat apa-apa. Nah, pada saat kita nggak berbuat apa-apa, pasti kita nggak ada salahnya. Tapi pada saat kita nggak berbuat apa-apa, itu adalah kesalahan paling besar dalam hidup kita, gitu masalahnya kan, gitu. Nggak ngapa-ngapain, gitu ya. Jadi, tapi kalau kita gagal karena kita nggak bisa ngukur. Kalau kita bisa ngukur, oh hari ini saya gagal 50%. Dua hari yang lalu, seminggu yang lalu 50%. 3 hari yang lalu 70 apa udah 30%. Oh berarti naik dong. Jangan kegagalan yang dilihat. Keberhasilannya udah berapa? Kecil. Namanya juga baru mulai. Ini contoh nih teman-teman.
Teman-teman bikin produk, nunjukin ke distributor baru, udah dapat distributor, udah ada agennya. Emang semudah itu? Kita harus ajarin dulu tim agennya. Karena apa? Ini produk baru, mereka belum tentu setiap hari punya pengalaman. Mungkin Mas Reza juga gitu, ngeluarin item baru, apa namanya, menu baru, itu kan mesti di training dulu. Orang biasanya, Pak, mie ayam spesial dan segala macam. Ini ada mie malaikat nih. Apa nih kan gitu misalnya kan, didoain sama malaikat itu, whatever gitu kan. Tapi ini kan mesti diomongin terus, mesti dimonitor terus tiap hari. Iya kan? Jadi itu yang dilakukan. Kenapa McDonald tiba-tiba jualan kemarin saya bilang kalau pagi cuman bubur sama scramble egg, telur dadar, orang siangnya nggak ada. Karena mereka pakai data melihat, oh pagi itu nggak mungkin orang Indonesia sarapan burger karena bukan orang bule gitu. Burger itu adalah snack jajan, bukan makanan gitu. Tapi nggak ada yang sarapan. Jadi sarapannya apa? Ya nasi uduk orang Indonesia, nasi bubur, ya nasi kuning, telur ceplok, telur rebus. Ya udah bikin aja seperti itu. Ya itu juga kenapa Kopi Kenangan jadi bikinnya Cigo. Kenapa dia bikin cerita roti? Karena hal-hal tersebut. Ya. Terus saya mungkin termasuk yang banyak inventaris ide. Pada saat saya akan berdiskusi, saya selalu merasa gak punya jangan Mas apa nih, Mas Bobby, Mas Kevin, gak usah khawatir Mas. Dulu saya nemenin Nadim tahun 2010 pertama kali bikin Gojek, bukan Gojek namanya dulu pertama kali, Gojek. Nadim itu ngemis Mas ke Huawei, ke Nokia, karena dia punya ide. Jangan kalau yang Nadim sekarang kan kita nggak tahu nih ceritanya gitu kan ya. Tapi maksud saya dia pada saat saya nemenin dia pro bono dulu, eh, dia adalah satu-satunya orang yang punya ide mengenai Gojek. Sama ada 3 orang sih sama temennya. Cuma 3 orang itu. Dulu minta support ke Nokia, minta support ke Siemens, ke Huawei, nggak dikasih, nggak ada yang percaya. Tapi satu hal, istiqomah. You believe with your dream. Anda percaya sama mimpi Anda. Kalau saya percaya dengan imajinasi saya. Contohnya gini gampangnya. Kalau saya bisa ngebayangin, pasti saya bisa bikin. Bikinnya sama siapa? Tahu, sama Mas Reza kek, sama Mbak Gina kek, sama Dayos kek, gitu. Saya nggak tahu. Kalau saya bisa ngebayangin, memvisualisasikan, ini gue bisa bikin nih. Pasti kejadian. Tapi 1000 tahun lamanya, kata Tulus gitu kan ya. Kalau nggak dikerjain sih nggak dieksekusi nggak jadi gitu. Tinggal siapa orang yang nyarinya. Nah nanti kita bahas tanggal 1 dan 2 November. Gimana cara nyarinya? Ya kan. Bahkan Nadim itu dulu ada Nadim, ada Mike, ada Kevin. Tinggal berdua. Nadim sama Mike. Mike sama Kevin sama Nadim. Mike itu yang bikin logonya Gojek. Cabut dia. Founder loh. Sama-sama cabut dia dari Gojek. Karena nggak sama idenya. Gitu ya. Terus nggak punya sumber daya untuk menjalankannya. Saya menyadari bukan. Yes. Anda betul Mas Kevin. Tidak semua orang. Nanti kalau misalnya semua orang bisa melakukan sesuatu yang sama. Ya orang laki-laki bisa hamil juga gitu loh. Masalahnya kan itu. Tapi kan setiap orang punya kelebihannya. Nadim itu bukan orang accounting, dia orang engineering. Saya ambil contoh, ya. Dia kalau diajak ngomong accounting, dia bisa. Tapi kalau suruh mikirin ini segala macam, gue nggak mau. Dia bisa, tapi dia nggak mau. Bukan di situ keahlian saya. Sadar, saya eksekusi, saya jualan. Dia jualan, Nadim itu jualan kemana-mana. Jadi jangan takut. Halo jualan, Nadim juga dulu jualan. Emang Roslan nggak jualan, ya kan? Emang Pak Purbaya nggak jualan? Jualan itu semuanya. Gitu. Jokowi aja jualan tapi terus rugi. Wus, ya kan? Apapun itulah, gitu. Kan jualan semuanya. Gitu. Prabowo aja jualan, jangan malu kalau jualan itu. Nah, bukan tipe saya, tapi sulit mencari partner atau tim eksekutor. Nggak sulit. Mungkin nyarinya salah tempat. Gitu aja. Ya kalau kita mau cari developer, ya kita jangan carinya di konten kreator. Ini sering terjadi teman. Ini contoh di sosial media. Oh ya, saya bisa bikin website segala macam. Oke, udah jadi nih websitenya. Backendnya gimana nih? Terus kemudian churn out-nya berapa kali?
churning time-nya berapa kali. Terus kalau misalnya flop-nya berapa menit, berapa detik flop-nya. Flop itu maksudnya kalau nge-lag nggak lama. Kan teman-teman kadang-kadang pakai Gojek aplikasi, nggak kerasa kan. Tiba kok nge-lag nih. Itu dia lagi ganti aplikasi, dia lagi refresh, lagi naikin versi gitu. Semakin sedikit yang pakai aplikasi itu, nge-lag-nya semakin lama gitu. Nah, ya itu contoh. Nah, itu ternyata mereka nggak bisa. Terus ini gimana bikin ini ya? Cara lead acquisition-nya dari mana nih? Groomingnya dari mana? Saya dapat yang hot, saya dapat yang warm, saya dapat yang cool. Nanti gimana misahinnya? Lu kerjaannya apa? Saya cuman web developer, Pak. Bukan landing page management. Beda loh. Tapi mereka seolah mengatakan bisa ngerjain landing page. Sebetulnya cuma web developer aja. Dayos pasti tahu. Antara bedanya sosmed content creator sama sosmed analytics sama digital creator, digital analytics, beda mazhabnya. Dan jarang ada orang yang bisa sama gitu. Jadi sulit mencari partner atau tim eksekutor. Saya setuju, tapi kalau kita udah tahu siapa, nanti kita profiling. Oh orangnya kan ada. Kalau misalnya Mas Kevin ini, saya cuman bukan tipe eksekutor, tapi Anda tuh tipenya inventor gitu loh, inventaris idea. Itu kalau kita ada yang namanya hustlers, hipsters, hackers. Hustlers itu kayak Mas Kevin tuh, idenya banyak, tung. Itu kalau saya sekali lagi saya pakai contoh, Nadim itu orangnya hustlers, tapi dia punya skill. Tapi suruh ngitung dia males. Ngitung siapa? Kevin Alui. Itu. Marketingnya siapa sih? Mark dulu. Ya, kita ambil contoh siapa lagi? Banyak. Hartono, itu Michael Hartono sama anaknya yang punya BCA itu. Yang satu marketing, yang satu CRM ngurusinya, sehingga Satpam BCA terkenal karena si Michael atau si Anwar siapa gitu. Beda-beda gitu. Yang lain yang nggak ada cari orang, ya. Miskom antar tim, yes itu tadi di komunikasi. Bagaimana cara mengkomunikasi? Semakin kita nggak sering ngomongin program atau hal-hal baru, semakin tim akan lupa karena baru. Kalau nggak diingetin terus, miskom. Oh, ya kayak lagunya Sherina, gua pikir kan gitu. Jadi ya kalau dipikirin terus nggak jadi kali bro, gitu. Dikerjain, harus dievaluasi gitu, ya. Nah terus susah dapet tim, eksekusi plan bersama. Iya emang bisnis itu bukan masalah duit kok teman-teman. Bisnis itu masalah memanage orang. Kalau orang yang benar duitnya pasti dapat. Ya kan, bukan Robana dan Jali kan gitu ya dapatnya, atau timnya ya. Oh saya bisa bikin sosial media, nggak tahu kerjanya apa, upload doang. Konten siapa yang bikin? Kita. Terus story siapa yang mikirin? Kita. Gitu kan. Nah, situ kerjanya apa? Kan saya ngupload. Ya kalau ngupload saya bisa pakai schedule kali. Saya bilang kan gitu sekarang. Lu bikin aja seminggu puasa, nggak usah kemana-mana, nggak usah ke mall, 1 hari 2 hari bikin konten, tinggal uploadin aja schedule, kelar. Lu nggak usah, gitu loh, ya kan? Contoh, udah makin canggih, ya. Terus udah gitu bikinnya pakai AI lagi, kan saya ketahuan bahasa AI apa enggak gitu kan. Iya. Lanjut apa nih? Oh lanjut. Cip, bagaimana menentukan nih Mbak Ezi, bagaimana menentukan what yang tepat di perusahaan dari sekian banyak widely important. Biasanya 3 tuh. Ada financial, ada investment, ada return. Nah, yang berkaitan. Jadi Mbak Esi tadi ya. Tuh. Oh, oke. Ada undangan early bird. Terima kasih. Tadi Mbak Esi kan dari sekian banyak widely, nggak ada yang namanya widely itu cuma satu. Kalau nggak ada widely berjamaah gitu, mengerucut itu nanti kita bisa pelajarin. Ini yang paling misalnya kayak tadi saya bilang, ini sebetulnya McDonald bisnisnya apa sih? Dulu orang taunya burger, sekarang setelah saya bekerja di McDonald, oh ternyata bisnisnya dia 3 nih. Apa? Financial, ya kan? Dulu belum ada apa kartu kredit. Dulu McDonald nggak bisa pakai kartu kredit, masih bayar duit kontan lah kan gitu. Zaman pertama kali ya. Jadi bayarnya kontan,
dapat duit dari customer cash, bayar ke supplier 3 bulan 6 bulan. Terus harganya paling murah. Terus sudah gitu dikirimnya ke door to door. Itu kan kurang ajar sebetulnya. Gitu, iya kan? Tapi kita berharap omset 60% fasilitas kita dipakai dia, siapa yang nggak mau, kan kita bisa bayar karyawan jadinya. Dulu waktu saya jualan es krimnya McDonald yang 200 zaman dulu gopek gitu kan, es krim itu untuk narik orang doang gitu, dia nggak ngambil untung. Nah, setelah saya lihat ternyata McDonald itu alat yang dipakainya adalah F&B, alatnya, vehicle-nya F&B. Karena bisa diganti, ada milkshake strawberry, coklat dan segala macam. Nanti dikasih sundae, dikasih coklat topping segala macam. Pokoknya bisa di mix and match gitu kan, burgernya segala macam. Itu alat untuk mencapai goal. Goalnya dia apa? Gimana caranya financial engineering-nya? Ya kan, dapat duit cepat, bayarnya lama. Nomor 2, gimana milih tempat, property management. Lokasi McDonald itu ada di setiap perempatan. Perhatiin teman-teman. Nggak jauh either di perempatan atau nggak jauh dari perempatan. Itu lokasinya McDonald. Ya kan? Sebutin deh, coba dimanapun gitu. Pasti nggak jauh. Kalau yang bener pas di perempatan. Pasti ada gedungnya McDonald berdiri sendiri. Gitu. Terus nomor 3 franchise duitnya. Iya dong. Kalau Republik Mie atau teman-teman lain punya sistem, franchise yang jalan gitu ya. Tapi it's a process teman-teman, it's a process gitu. Jadi itu yang mesti dikerjain. Jadi tadi Mbak Ezi, gimana cara menentukan WG yang tepat? Lihat dulu shortnya apa, midnya apa, long termnya apa gitu. Kalau udah ketahuan WIG-nya nanti bisa WG short, WG mid, WG 3 bulan, nggak ada kali. ROI sih lama-lama lihatnya mungkin setahun 2 tahun gitu. Iya. Balik modal gitu contohnya. Gitu ya. Jadi teman-teman join aja nanti tanggal 1-2 mesti mau detailnya gitu aja saya sih. Gitu. Betul banget sih Pak Karena Bek. nanti insya Allah kalau misalnya kita bisa beda waktu kan 2 hari ya Mas Risa Bagina nanti kan Iya, itu. betul. Insya Allah kita akan ambil 10 atau 15 orang pengusaha yang bisnis itu. Ya udah kita kerjain aja tuh di hari kedua. Nih gimana nih modelnya? Maunya apa gitu loh. Wah, itu pasti seru banget nanti. Satu persatu, tapi saya jatahin satu. Saya kayak main catur yang muter itu tuh, catur dari meja ke meja. Ya oke, nih Mas, bisnis siapa? Oh, saya ini. Poinnya di mana? Wah, di mana? Jadi sebetulnya teman-teman, nah ini yang kejadian yang sering banyak akhirnya baru sama Mas Reza nih saya bikin publik nih di Padang lagi. Itu ditunggu-tunggu Ya, sih Pak Bek. Tunggu banget. iya. Jadi itu nanti kita lihat gitu, kita lihat. Mungkin saya nggak akan ngulitin sampai semuanya, tapi paling tidak cara berpikir sebetulnya yang kita mau lihat. Cara berpikirnya seperti apa. Satu hal, bisnis it's about can do mindset, constant change, sama collaboration. 3. Ya teman-teman. Kalau can do mindset tuh kayak tadi Mas Kevin, can do mindset bisa aja dulu gitu. Tapi kalau saya susah Pak nyari orang, ya pasti susah. Insya Allah susah. Allah ya. Pakai insya Allah Pak ya. Insya Allah susah. Ya, gitu. Pak Bek. Iya, insya Allah susah gitu loh. Susah Pak cari orang. Nah, insya Allah susah gitu. Kita cari presiden aja susah, apalagi Iya kita lagi. Indonesia Iya nyari lagi. presiden aja susah men gitu. Apalagi nyari orang yang mau kerja sama kita gitu. Betul. Iya kan? Jadi bicara presiden, MBG bagus, makanan bergizi gratis bagus. Yang salah apa? Eksekusinya. Iya dong. Mas Reza Bagina tahu dong gimana caranya harus sterilisasi makanan, apa namanya? Peralatan masak, peralatan makan, ya seperti itu. Itu masa dicuci cuman kayak gitu doang. Nggak ada test food segala macam. Nggak ada sterilisasi, nggak ada standar HACCP, SO apa banyak lah ya di mana namanya di dapurnya gitu. Itu spesialis udah Gina tuh Ya, Pak. kebersihan. Nah,
Saya bisa tahu dapurnya McDonald segala macam karena dulu habis saya kuliah di University of Hamburger, kan McDonald tuh punya universitas di Oak, namanya Kebetulan akademi dia. hamburger ya. Iya, namanya memang Hamburger. Tapi balik ke Indonesia jadi apa? Tukang pel, store McDonald selama 3 bulan pertama itu saya ngepel tokonya McDonald. Jadi kalau saya ngeliat orang habis makan McDonald terus ngeninggalin nampan sama sampah di meja itu, belum pernah ketemu gue nih orang gitu saya. Tapi saya dulu ngebersihin, tugasnya kita. Jadi kalau saya makan di Kentucky atau fast food itu saya sekeluarga pasti kita beresin, terus pakai paper mat, dia ditaruh, sampahnya dibuang. Tahu nggak? Kalau misalnya kita bisa membiasakan itu, waktu service time kita untuk kita, service time-nya kita itu akan lebih banyak melayani pengunjung ketimbang ngebersihin. Karena self service. Coba deh diterapin di Republik ini. Ini dijadiin misteri, ini misteri guys. Pak, terima kasih ya. Kan sekarang banyak sosial media. Kenapa? Kakak udah ngebantu kita untuk membersihkan tempat sehingga tamu berikutnya tidak perlu. Kita begitu duduk, mas bersihin dulu. Itu kan buang waktu. Gitu. Nah itu kadang-kadang nggak disadari, eksekusi small things. Tapi kalau itu jadi culture, itu bagus. Oke, nampaknya memang tidak cukup malam hari ini ya. Memang nggak cukup, sengaja saya buat nggak cukup gitu. Ini kulit-kulitnya doang itu pun secuil gitu ya si Pak B. Iya, ini tes food aja. Oh ya, siap langsung ya tes foodnya. Tes food. Luar biasa sekali sesi malam ini si Pak B. Terima kasih banyak kami ucapkan, sangat insightful sekali. Siap. Mulai membuka mindset kita nih sebagai pelaku usaha gitu. Sebelum ketemu tanggal 1-2 pikirin deh sebetulnya bisnisnya teman-teman itu mau ngapain. Betul banget supaya karena kalau cuman mau bikin ini mau bikin itu, semua orang sekarang bisa bikin deh. Cina pesan, saya kemarin pesan 20 kirim, gila kan di Cina bisa sampai gitu loh. Daripada bikin 200 minimum gitu. Akhirnya Indonesia sekarang bikin 1-2 juga bisa telat. Nah, itu dia Bapak Ibu semuanya PR pertama dari Sip AB ya. Silahkan dipikirkan dulu bisnisnya ini mau apa sebenarnya gitu ya. Iya, belum nanti kalau kita bicara IPO. Banyak lagi nih. IPO itu ditunggu-tunggu sekali abis nih. IPO mau ngapain bro? Kayak sesaat itu. Betul. Nah, bocorannya salah satu pesertanya Chief nanti sudah ada IPO. Oke, kita nanti lihat apa plannya beliau. Siap. Sepertinya akan seru banget ini di tanggal 1 ya Bapak Ibu semuanya. Insya Allah si Pak B. Jadi siapa nih yang di Zoom Minar ini yang belum mendaftar Bapak Ibu semuanya, silakan nih daftarkan dulu dirinya segera. Karena informasi dari panitianya ini ada bonus spesial nih untuk yang lagi hadir di malam hari ini, khusus banget yang awalnya harga investasinya 2.500.000 untuk ikut seminar sama Sip AB. Ini khusus malam ini kita cukup kasih 1.500.000 aja. Saya diprotes loh sama teman-teman itu yang sering training. Pak, jangan segitu Pak ngejualnya. Lah, kenapa? Lah kan saya mau bantuin UKM, tapi nggak mungkin juga kalau gratis, karena kan kita tempatnya harus bayar segala macam gitu kan ya. Tapi ya itu cita-cita saya, kalau saya memang harus jual, saya nggak boleh lebih dari segitu. Kalau bisa turun, kalau bisa gratis, tapi nggak mungkin lah. Gitu sebagai bentuk komitmen juga ya si Pak B dari peserta. Iya, ya, anggap aja ilmu 30 tahun dikasih 2 hari kan. Masya Allah. Kan itu aja kan. Saya kan pakai darah dan doa, kayak Omai Rama. Pakai darah dan doa. Oke, siap Bapak Ibu semuanya. Dan juga selain ada potongan harga Bapak Ibu semuanya, nanti kita juga ada bonus spesial nih untuk 10 peserta pendaftar pertama. Dia akan dapat 4 kali grup coaching eksklusif bareng Sip AB. Kalau dinilai itu sekitar 10 juta ya Sip AB. Masya Allah. Sekali dan ini dikasih gratis cuma-cuma bagi 10 pendaftar pertama di sesi coaching ini. Terus itu yang ikut coaching sama timnya ya?
Oke, boleh bawa tim Iya dong, kalau misalnya gini Oh, nih, kayak misalnya keren. Mas Reza dan Mbak Gina, Pak, kalau saya berdua kan bosan ngeliat Pak Abe kan gitu. Itu 4 kali itu yang saya lakukan, kalau di tempat lain 4 kali harus gantian. Ya mungkin salah satunya Mbak Rezanya, Mas Ginanya, Mbak Ginanya, Mas Rezanya atau udah Yoni ada di situ, tapi yang ikutan beda-beda. Ini Pak, kali ini saya ngomongin mau marketing, minggu ini saya mau ngomongin mengenai supply chain, minggu ini lu duduk di sini dengerin tuh, dampingin aja gitu. Oke, ternyata Jadi Keren. kalau misalnya dia punya supervisor gitu, masing-masing ada 5 orang, ya disuruh 5 kali diikut aja nggak apa-apa. Karena gini kan intinya adalah oke, ngebuka pikirannya owner misalnya, ya kan? Dayoni punya, Mas Reza punya, Mbak Gina punya, dan semua teman-teman. Oke, ngebuka. Tapi siapa yang mau ngerjain gitu loh. Nah, saya membantu selama 4 kali itu, ngebantu untuk gini loh. Nih udah gitu, caranya seperti ini, dilihat. Nanti level ngomongnya juga saya mungkin akan ikro doang gitu kali. Lu ikro dulu deh gitu loh. Contoh kayak gitu. Ya. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali. Ternyata banyak banget bonusnya ya, si Pak B. Tidak hanya untuk satu orang ternyata harganya, tapi satu tim nih ternyata. Kan kita pengen didoain orang banyak. Amin, Amin. amin, amin. Amin. Luar Kan biasa gitu. sekali auranya. Oke, Iya. baik Bapak Ibu semuanya, karena juga waktu yang memisahkan kita bersama pada malam hari ini. Jadi yang mau daftar, silakan eh, ini sudah diinformasikan panitia di grup chatnya Bapak Ibu semuanya, dan sampai jumpa di Road to Market for UMKM semuanya. Dan sebelum kita tutup Bapak Ibu semuanya, kita foto Siap. bersama dulu. Oke, baik, silakan diaktifkan kameranya dulu Siapa Bapak yang Ibu foto? Ya, semuanya. kita on cam dulu yuk. Ini road to market, Foto-foto. ini Ya, ya. produknya, ini marketnya. Iya. Kan susah kan jadi satu ini, memang susah gitu loh. Wah. Oke, udah on cam semua ya? Ada yang dari Jogja ya? Kok bisa Ada. sih nyasar? Ada. Iya. Oke, siap, silakan tampilkan senyuman termanisnya Bapak Ibu Asik. semuanya. Satu, Oke, siap. dua, Satu. Siapa yang tiga. foto nih? Dayoni ya? 3. Ya. Oke. Bentar, tunggu. Tahan. Sip. Satu, Oh, dua, ada berapa? tiga. Bentar, satu lagi. Oke. Satu Iya. lagi. Oh, Ya, oke. dua itu. Alhamdulillah. Saya titip doanya ya untuk teman-teman juga. Satu, Teman-teman doain Amin. juga gitu ya. dua, tiga. Oke, siap. Oke, Masya Allah. Aduh, makasih banyak nih, Chief. Yes. Sampai ketemu Ya, tanggal 1-2 siap. ya. Sama-sama. Nanti kita makan teh. Saya sih pengennya bisa lama di sana, cuman eh kayaknya kayaknya tanggal 30-nya pun saya sebetulnya ada Jogja itu kalau nggak salah. Minggu depan saya ke Lampung, Palembang. Udah deket ya. Minggu depan saya ke Lampung, Palembang. Tapi minggu depannya itu kayaknya saya ada di Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah saya mungkin langsung ke Padang nanti. Gitu. Datangnya di Padang. Sekali. Sip. Dan yang masih banyak banget nih insight-insight dan bonus-bonus yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Ya. Dan sekian dari kami untuk malam hari ini. Kita akhiri kebersamaan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alamin, dan sampai jumpa di tanggal 1 dan 2 November di Kota Padang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Sep. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Reza, Sehat Mbak selalu. Gina. Yoni, Mbak Rizka, cepat sembuh. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.